Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan dalam materi ini bersama teman-teman, saya akan menyampaikan tentang unsur atau elemen komunikasi dalam komunikasi. Oke, kita langsung mulai. Oke, unsur atau elemen komunikasi ini dan mungkin saya sampaikan beberapa yang teori-teori dasar ya kesehatan. Jadi suatu kesehatan lagi bisa dibuka apa ini catatan-catatan pada saat kesehatan yang juga diambil oleh sendiri. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana unsur komunikasi ini bisa kita maksimalkan dalam komunikasi persuasif. Nah, oke. Berdasarkan penjelasan mengenai model-model komunikasi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang adanya model. Makanya saya tidak menjelaskan tentang model komunikasi, semua komunikasi dasar yang ada, tapi hanya item-item atau model-model tertentu yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya ya, termasuk teorinya yang esensial dan lain sebagainya itu. Nah, di sini saya bisa menggarisbawahi bahwa ternyata kita tahu bahwa model-model itu ternyata kalau dibagi ada 3, yaitu linear, interaksional, dan transaksional. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa elemen dalam proses komunikasi adalah adanya komunikator, adanya pesan. Kayak tadi ya kita bisa, sebelumnya kita juga membahas tentang itu. Dari situ ada komunikator, ada pesan. Ini kayak apa ya, unsurnya gitu. Unsur dalam komunikasi persuasif pun juga sama. Oke, ada komunikator, ada pesan, ada channel, ada receiver, kemudian ada feedback, ada noise, dan ada effect. Oke, ada 7 item ini Anda perlu memahami. Nggak perlu dihafal dulu, tapi harus paham dulu. Kalau sudah paham, biasanya mudah untuk bisa menghafal dengan sendiri. Oke, kita mungkin akan membahas satu persatu. Kita bahas coba dulu. Kita coba bahas dulu tadi. Kita bisa melihat unsur komunikator ini juga penting. Sebelum saya membahas judul dalam surat bicara unsur komunikator, ya, karena kenapa saya membahasnya secara keseluruhan unsur komunikasi? Karena elemen dari komunikator ini ada di dalam unsur komunikasi. Ya. Jadi sebagai komunikator itu ada beberapa hal yang memang dilihat oleh komunikan. Nah, ini yang perlu kita bahas secara lebih dalam. Komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan, tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan dan menjawab dari komunikasi yang sedang berlangsung. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali ketika konsep dari komunikasinya itu sendiri dalam seperti namanya konseling ya. Komunikasi ini secara interpersonal dengan dua orang ini akan sangat benar-benar dipertimbangkan oleh komunikan gitu loh. Kita menyampaikan secara personal, secara mendalam, eksklusif gitu ya. Dia pasti pengen tahu seperti apa sih komunikator yang kita hadapi. Dan bagaimana kredibilitas. Karena yang saya sampaikan itu bisa jadi itu privasi sekali. Hal-hal yang dalam personal atau konseling. Sehingga unsur komunikator ini diantaranya adalah kepercayaan, source credibility. Ya, kredibilitas kita ini benar-benar kalau kita mau jadi komunikator, benar-benar harus bisa dipertahankan tingkat kebagusannya gitu. Sangat kredibel. Jadi ketika orang sudah merekomendasikan kita sebagai pengirim pesan, kita harus mempertahankan bahwa kita
kita ini orang yang amanah, kita bagus dalam menyampaikan, kita mampu untuk mengajak komunikan audiens untuk bisa melaksanakan pesan sesuai dengan pesan yang kita sampaikan. Ya, jadi kita harus menguasai materi yang kita sampaikan. Nah, itu kredibilitas, itu bisa dinilai. Kemudian daya tarik komunikator itu perlu gitu loh. Ya, frankly speaking, maksudnya jujur memang itu cover itu kadang penting. Cover itu kadang ketika kita membutuhkan untuk bisa rapi gitu ya, bukan hanya good looking aja, tapi mungkin rapi, kemudian orang tuh senang, harum dan lain sebagainya kalau kita secara personal. Kalau yang melalui media ya medianya harus bagus sehingga komunikan itu tertarik untuk melihat, ya, dimana kita harus melihat karakteristik dari masyarakat komunikan atau audiens kita seperti apa. Nah itu akan kita bahas juga nanti secara dalam audiens. Audiens nanti akan ada dalam mata kuliah. Nah ini source attractiveness. Kemudian mampu mengaplikasikan AIDA. AIDA itu attention, interest, insight, decision, dan action. Nah, AIDA ini merupakan satu kesatuan dalam satu proses komunikasi. Kita menggait atau ibaratnya itu mengajak, membujuk, mempengaruhi audiens itu kita harus mampu ini. Ini sebenarnya teknik komunikasi dasar ya, bagaimana kita bisa paling tidak kita menarik perhatian dulu untuk orang itu mau melihat kita dalam satu pidato misalnya. Kita menarik perhatian orang itu tidak selalu langsung ketika kita berdiri di stage ya, di panggung, nggak selalu seperti itu. Nah, ketika kehadiran suatu komunikator itu sudah mampu atau sudah punya daya otomatis unsur ini orang tertarik karena komunikan senang dari awal dia datang karena dia senang dan dia senang dengan pemeriksaan yang sudah pernah dibawakan. Kemudian desain, kita harus mampu untuk mendesain cara memang kita bertahan interestnya. Sehingga kita juga mengajak mereka mengubah atau decision memutuskan mau mengikuti apa yang disampaikan dalam pesan komunikasi. Alternatif action yang misalnya bukan sesuatu yang pesan. Jadi itu unsur komunikator yang masuk dalam unsur melihat unsur-unsur akhirnya tahu ternyata tidak hanya unsur komunikator yang kita pelajari, akan tetapi yang kita perlu garis bawahi di awal memang komunikator ini dulu yang harus mampu benar untuk menghipnotis ibaratnya dengan pesan yang kita sudah desain. Oke. Nah, sebagai komunikator harus tahu audiensnya, know your audience. Jadi kita harus paham karakteristik dari masyarakat sasaran kita. Kita mau ngasih istilah yang susah begini, know your audience, apaan nggak paham. Tapi kalau saya yakin mahasiswa saya sudah mampu dalam memahami makna kata know your audience ini. Jangan sampai nggak ngerti ya. Insya Allah semua mahasiswa saya paham. Oke? Nah, kita harus mengetahui karakteristik masyarakat itu, paham nggak bahasa Indonesia? Gitu aja dulu, nggak usah panjang-panjang, nggak usah yang ngerti nggak bahasa Indonesia? Kalau nggak ngerti, dalam kita menyampaikan pesan, jangan pakai bahasa Indonesia, itu contohnya sangat mudah sekali gitu. Dan itu sering terjadi. Ketika udah bagus-bagus bikin ibarat iklan bahasa Indonesia, ternyata mereka nggak paham karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi pakai local wisdom, jadi benar-benar gunakan yang mereka mau gitu. Ya, kita harus membuat attention, interest dulu sehingga mereka mau untuk melihat. Melihat itu untuk mengarah kepada kognitif ya, belum afektif. Setelah mereka tahu,
saya tahu bahasanya nih. Tahu bahasanya baru mereka untuk meningkatkan kemampuan kita, baru nanti kita dan lain-lain terus sampai pada timing yang tepat untuk satu pesan, bahasa mudah dimengerti, sikap dan nilai yang ditampilkan itu efektif. Kemudian jenis kelompok di mana komunikasi dilaksanakan. Jenis kelompok itu termasuk ya bagaimana karakteristik seperti itu. Oke. Nah, jadi selain unsur komunikator, penting juga kalau kita memahami pesannya itu sendiri. Pesan atau informasi terutama keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikasi. Pesan bisa gambar saja, kata-kata, gambar dan kata-kata, atau banyak pilihan. Suara saja ya. Suara, kalau kita di radio nggak mungkin ada gambar. Suara. Jadi, apa ya, saya lupa istilahnya. Kalau kita tahu pernah berikut. Adlibs. Adlibs itu advertise iklan yang hanya secara lisan aja itu. Jadi ketika kita mendengarkan radio itu kan pernah acara dia menyampaikan dia mengiklankan berapa menit, berapa detik. Kalau iklan di TV sih itunya nah seperti itu. Sebisa mungkin kita bisa attract kita ya membuat mereka untuk suka, interest, sehingga mereka mau membaca gitu ya. Nah, iklan-iklan yang seperti ini di saat pandemi banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi ini saya rasa ya memang tinggal kita bisa menyajikan yang lebih menarik dari yang lain-lain atau seperti apa gitu. Oke. Saluran atau media channel ya. Nah, seperti yang tadi saya ini ya, banyak sekali bentuk dari komunikasi. Dari yang sebelumnya komunikasi persuasif itu bisa melalui iklan, bisa melalui media yang lain, bahkan dakwah ataupun pamflet atau dalam cetakan-cetakan seperti yang kita lihat di sini ya, di tas atau belanjaan, kemudian apapun itu. Seperti ini background saya, ini background Muhammadiyah. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi saya dalam dengan ya. Nah, ini saluran ini merupakan sarana media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Pemilihan sarana atau media dalam proses komunikasi tergantung pada sikap berita yang ada. Kalau misalkan dalam media seperti kaos ini ya, kalau kita menyampaikan tidak banyak yang kita sampaikan, satu pesan saja mungkin masih bisa. Tapi kalau ada banyak harus butuh penjelasan yang mungkin kita tuliskan semua dalam satu kaos ini ya. Jadi kita mesti tahu media yang tepat. Biasanya kalau misalkan yang seperti ini sasarannya yang suka pakai kaos gitu. Kita harus ngerti dulu karakteristik atau ciri dari sasaran kita itu seperti apa, media apa sih yang mereka suka. Misalnya kaum ini masyarakat lanjut usia, mereka suka baca koran, ya kita menyesuaikan kalau mau media yang pas biar dibaca sama mereka, biar ya kita lewat media mereka yang mereka baca, jangan media yang lain yang kita paksa untuk mereka baca, nggak akan kena. Oke. Yang keempat tak kalah penting adalah komunikan atau receiver. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menyampaikan oleh. Komunikan dapat terdiri dari satu ruang atau dua yang saya super saya. Maksudnya bisa langsung atau hanya satu orang saja.
dalam lagi. Oke, kemudian hasil dari komunikasi ini sendiri ya, kondisi pesan dapat diterima biasanya komunikan benar-benar memahami secara kognitif, jadi saya sampaikan tempat kita membahas tentang komunikasi pada saat menentukan saat mengambil keputusan sadar bahwa sesuai dengan kepentingan pribadinya, sesuai dengan kebutuhannya, yang mampu memenuhi yang baik secara fisik maupun mental, dan seterusnya. Ya, ini faktor dari atau unsur dari komunikan itu sendiri. Faktor pada komunikan yang perlu diingat oleh komunikator adalah komunikan orang-orang yang hidup, bekerja, beraktivitas dalam jaringan sosial. Komunikan bisa membaca, mendengar, menonton komunikasi yang menyajikan hubungan pribadi yang mendalam. Makanya dalam satu konseling bentuk-bentuk komunikasi secara persuasif ya. Ini benar-benar komunikan itu melihat komunikator ya. Dan seberapa penting pesan yang disampaikan. Nah, seberapa penting pesan ini ketika komunikator mampu untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam komunikan tersebut. Itu item-item yang harus kita sampaikan. Jangan kemana-mana. Jadi kita harus melihat masalah dulu yang ada dalam komunikan itu. Masalahnya di mana? Disitulah yang harus kita gali terus, kita sampaikan, kita cekoin terlalu kepada komunikan. Ya, jadi kita harus memahami dulu karakteristik dari responden atau komunikan kita. Dan mampu juga untuk menjawab secara transaksional. Jadi interaksinya ada di sana, sehingga ada itu human communication yang baik, social communication yang baik. Tanggapan yang diinginkan komunikator harus menguntungkan bagi komunikan. Jadi jika kita memahami tentang masalah dari komunikan itu, tentunya kita sudah bisa menemukan kira-kira dalam masalah dia itu apa sih solusinya. Solusi yang solutif. Nah, jadi dia akhirnya ada satu kredit di sana yang berarti ada keuntungan di sana. Mendengarkan sehingga dia mau untuk mengikuti gitu. Ya. Oke. Dan ini juga di akhir yang mungkin kita juga perlu untuk melihat seperti tadi dalam teori social judgment ya. Ini ternyata ada feedback kembali dari positif yang diberikan oleh komunikan setelah komunikator menyampaikan pesan. Feedback ini akan menjadi indikator efektif atau enggak komunikasi kita. Ada banyak bentuknya. Jadi bentuk-bentuk politik ini ada feedback, ada yang tertunda, ada verbal, ada diferensial, ada zero, ada itu semua nanti akan ya dalam slide dampak atau efeknya ini seperti hasil akhir dari praktik efek perbedaan yang dialami dalam kan apabila kita lakukan komunikasi rendah maka artinya dampaknya dapat dilihat dari perkembangannya. Kita bisa juga melihat dari actionnya ya. Kita bisa melihat apakah ada satu tindakan yang memang menjadi tujuan utama dari pesan tersebut ataukah hanya pada tingkat pengetahuan saja. Nah, seperti itu harus ada hasil ukurnya. Jadi dampak-dampak tersebut harus kita manifest untuk kita bisa mengetahui apakah komunikasi tersebut atau komunikasi persuasif itu secara efektif berhasil gitu. Berhasil secara efektif. Jadi itu yang kita harus pahami. Dan yang nomor 7 adalah noise, ya, gangguan. Jadi mudah-mudahan
memang dalam perjalanan satu komunikasi tidak ada gangguan apapun ya. Bentuknya gangguan itu macam-macam, ada suara, kemudian ada secara fisik apa saja ya. Jadi ini dalam satu komunikasi ini biasanya sering terjadi. Kalau di sini gangguannya ini berupa suatu hal getaran gelombang yang mendistorsi pengiriman pesan dan pesan. Gangguan menyebabkan perbedaan antara pesan yang diterima oleh penerima dengan pesan yang dikirim oleh sumber. Ini kurang lebih ya NPR tadi. Nah, pernah saya sampaikan. What channel home effect disampaikan oleh Shannon dan Oke, kita dibuka lagi bahan-bahan materi perkuliahan dan teman-teman saya harapkan untuk bisa menggali lebih dalam untuk mengumpulkan referensi-referensi yang lain, bisa jurnal, bisa buku atau apapun ya, untuk bisa menggali secara kognitifnya sehingga teman-teman bisa mengerti tentang komunikasi. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.